Bayangkan sebuah dinasti yang berhasil menyatukan seluruh Tiongkok dan membangun salah satu keajaiban teknik terbesar dalam sejarah. Tapi anehnya cuman bertahan 37 tahun. Kenapa bisa begitu? Hai, namaku Marcelino Octavianus. Hari ini kita akan membahas tentang dinasti Sui, sebuah era yang dimulai oleh jenderal cerdas bernama Yang Jiang dan diakhiri oleh putranya yang ambisius, Kaisar Yang. Inilah kisah tentang kekuasaan dan proyek gila dan kejatuhan yang begitu cepat hingga menjadi pelajaran penting dalam sejarah Tiongkok. Yang Jia lahir dalam keluarga militer yang sangat kuat dan berpengaruh. Ayahnya Yang Zong adalah seorang jenderal terkemuka. Namun yang paling menariknya dari masa kecilnya adalah ketertibannya dengan ajaran Buddha. Konon sesaat setelah kelahirannya, seorang biarawati Buddha melihat dan memprediksi masa depan Yang Jiang yang sangat luar biasa. Biarawati itu membawanya untuk tinggal dan dibesarkan di sebuah biara yang menjauhinya dari hiruk pikuk dunia politik dan militer selama 9 tahun. Setelah masa ini, Yang Jiang menerima pendidikan dan ajaran yang sangat religius, membentuk karakternya menjadi sosok yang tenang, disiplin, dan terpengaruh oleh mayoritas Buddha. Perjalanan Yang Jiang menuju tahta dimulai bukan dengan perang, tapi melainkan dengan menikahi dan manuver politik. Ia menikahi Duku Xie Lo, putri dari seorang jenderal yang sangat kuat, dan putrinya sendiri kemudian dinikahi dengan pewaris tahta dinasti Zhou Utara. Setelah Kaisar Zhou Utara meninggal, Yang Jiang ditunjukkan sebagai wali untuk kaisar yang baru. Seorang anak kecil menggunakan posisinya sebagai wali. Ia secara bertahap menyingkirkan semua pesaing dan pendukung kaisar lamanya. Puncaknya pada tahun 581, ia mengambil alih kekuasaan dari kaisar anak-anak itu, secara resmi mengakhiri dinasti Zhou Utara dan mendirikannya dinasti Sui dengan dirinya sebagai Kaisar Wen. Singkatnya, ia naik ke puncak kekuasaan bukan melalui pertempuran yang sangat besar, melainkan dengan strategi politik yang cerdas dan penggunaan hubungan kekerabatan yang efektif. Pencapaian terbesar dari dinasti Sui. Pencapaian terbesarnya yaitu keunikan dan strategi Grand Canal. Meskipun dinasti Sui berumur sangat pendek, hanya kurun 37 tahun, mereka berhasil membangun Grand Canal, kanal buatan manusia terpanjang di dunia. Proyek ini sangat besar dan sangat ambisius dan unik karena bukan hanya sekedar jalur air, tetapi juga sebuah raksasa sosial yang ekonomi masif. Penyatuan utara dan selatan Grand Canal secara fundamental mengubah Tiongkok. Sebuah kanal ini wilayah utara, pusat politik, dan selatan, pusat ekonomi dan pertanian terpisah. Dinasti Sui yang didirikan oleh Kaisar Wen atau Yang Jiang adalah sebuah periode penting yang bertindak sebagai jembatan sejarah Tiongkok. Meskipun hanya berkuasa selama 37 tahun, dinasti ini berhasil mengakhiri era berpecahnya yang telah berlangsung berabad-abad dan menyatukan kembali kekaisaran. Kaisar Wen sendiri adalah putra dari Yang Zong, seorang jenderal militer terkemuka pada masa dinasti sebelumnya, dan ibunya bernama Lu Guotao. Berkat latar belakang keluarganya yang berpengaruh, Yang Jiang berhasil naik ke tempuk kekuasaan dan serta menempatkan reformasi birokrasi serta hukum yang kuat. Kaisar Yang dinasti Sui meninggal di Jiangdu pada tahun 618 Masehi. Ia dibunuh oleh bawahannya sendiri, yaitu Jenderal Yuan Wen Huangji saat berusia 49 tahun. Ia dikenal sebagai pemimpin yang ambisius,
tetapi pemerintahannya diwarnai dengan pemberontakan dan ketidakstabilan. Atas kematiannya menandai berakhirnya dinasti Sui. Dinasti Sui berhasil menyatukan Tiongkok, tapi ironisnya ambisi yang sama jugalah yang menjadi penyebab keruntuhannya. Bagaimana menurut kalian? Menarik kan? Bagaimana satu keputusan bisa menentukan nasib dari sebuah dinasti? Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Sampai bertemu lagi di kisah kaisar yang akan lebih seru lagi. Sampai jumpa lagi.